Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paha Basyadara, jumpa lagi bersama saya Keisha Putri Wiliani dalam Berita Aceh hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Kuala Simpang, ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang masih lumpuh dan mencekam usai diterjang banjir bandang akhir November 2025 lalu. Sejumlah relawan berjibaku mengantarkan bantuan untuk para korban banjir yang masih terisolasi seperti di Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara. Kelangkaan gas LPG yang terjadi selama beberapa pekan terakhir menyebabkan para pelaku usaha kecil di Kabupaten Aceh Barat tutup. Banjir bandang menerjang hampir seluruh daerah menyebabkan pusat kota Kuala Simpang, ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang masih lumpuh. Sejumlah tempat masih porak-poranda dan banyak warga belum tersentuh bantuan. Para korban banjir bukan hanya kehilangan tempat tinggal dan harta benda lainnya, bantuan pun belum mereka terima. Kondisi ini menambah beban para korban yang sudah kehilangan semuanya. Sepanjang jalan nasional sampai saat ini masih mencekam, layaknya kota mati. Kondisi malam hari semakin parah lantaran listrik masih padam dan susah jaringan internet. Sejumlah korban banjir belum tertangani, bahkan sempat terjebak banjir di loteng rumah selama 6 hari merasakan kelaparan. Dahsyatnya banjir membuat warga tak sempat selamatkan harta benda karena ketinggian banjir mencapai 4 meter lebih pada 26 November 2025 lalu. Terjadi setelah kawasan Aceh diguyur hujan lebat selama sepekan. Berikut saya laporkan kondisi di Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Saya mau menuju ke rumah untuk melihat situasi rumah, tapi tidak memungkinkan karena jalan sangat parah, lumpurnya sangat tebal. Jadi saya harus kembali lagi ke pengungsian ke rumah orang tua saya. Data sementara dari Posko Komando Pemerintah Aceh, dampak banjir Aceh Tamiang menewaskan 57 orang dan 23 lainnya masih hilang, sedangkan 18 warga luka-luka. Banjir ini juga memaksa 262.087 warga mengungsi. Sementara 36.838 jiwa terdampak. Bencana ini merusak 2.262 rumah, termasuk 780 diantaranya rusak berat dan 35 rusak sedang. Ditambah fasilitas pendidikan 54 unit, 3 diantaranya rusak berat. Infrastruktur transportasi juga lumpuh, yaitu 2 jembatan rusak dan 1 jembatan putus. Ramadan melaporkan dari Aceh Tamiang. Sejumlah warga di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Ceremen, Aceh Barat, Aceh, setelah banjir bandang memutus akses jalan utama dan merobohkan jembatan penghubung. Warga terpaksa mencari jalan alternatif untuk bisa keluar dari desa yang kini terisolasi total. Beginilah aksi menegangkan warga untuk mencari bantuan makanan air bersih. Warga nekat menantang derasnya arus sungai dengan menggunakan ban sebagai pelampung darurat. Satu persatu mereka mengarungi sungai berarus kuat, tanpa perlengkapan keselamatan, hanya bermodalkan nekat dan harapan bisa mendapatkan logistik untuk keluarga yang menunggu di desa. Aksi ekstrem ini terpaksa dilakukan mengingat stok bahan makanan di Desa Sikundo sudah habis sejak beberapa hari lalu. Bantuan dari luar susah mencapai lokasi karena seluruh akses jalan dan jembatan terputus, dan kondisi cuaca masih sering hujan lebat. Tidak hanya menggunakan ban untuk menyeberangi sungai, sebagian warga juga harus mendaki tebing gunung yang curam dan licin. Jalur ini sebenarnya sangat berbahaya karena banyak batu longgar dan tanah yang mudah tergelincir. Namun warga tidak memiliki pilihan lain karena mereka harus segera mendapatkan makanan, air bersih,
untuk anak-anak dan keluarga yang masih menetap di desa terdampak. Meski sebelumnya pemerintah Aceh Barat telah menyalurkan bantuan darurat dengan menerobos hutan selama 16 jam, namun pasokan logistik tersebut sudah habis. Dari 2 desa yang terisolasi, sementara desa Jambak sudah bisa dilalui dengan akses darurat, sedangkan desa Sikundo masih terisolasi. Sementara Tarmizi Bupati Aceh Barat mengatakan saat ini pihaknya telah menurunkan alat berat untuk membuat akses alternatif agar warga Sikundo bebas dari terisolasi. Hari ini mereka sedang memasang kabel jembatan seling itu untuk bisa akses antar dusun, si bahasa ini kan sebelah sana. Kemudian untuk bisa keluar dari desa Sikundo menuju desa yang lain, mereka menggunakan ban mobil sebagai perahu. Kemudian umumnya mereka itu mendaki gunung, berjalan di pinggir tebing dengan menggunakan tali yang sangat beresiko sekali. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Hingga kini upaya penyaluran bantuan masih terus diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui jalur darat dengan membuka jalan alternatif. Namun kondisi cuaca buruk dan terbatasnya akses menjadi kendala utama. Warga hanya berharap bantuan darurat segera bisa masuk agar mereka tidak lagi harus mengorbankan nyawa untuk mendapatkan makanan. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Barat. Sejumlah relawan berjibaku menerobos beberapa lokasi bekas banjir parah untuk mengantarkan bantuan. Para relawan menyasar sejumlah pengungsi di Kecamatan Langkahan yang tak tersentuh bantuan. Pasca banjir bandang di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, ratusan keluarga tak mendapatkan bantuan lantaran akses terputus. Meski sempat beberapa kali terpuruk akibat timbunan lumpur yang menutupi jalan-jalan, namun relawan ini tidak menyurutkan semangat agar sampai ke lokasi. Anggota polisi bersama tim relawan berjibaku menerobos bekas lokasi banjir bandang di Kecamatan Langkahan. Perjalanan penuh perjuangan terdorong oleh tekad untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban banjir. Rombongan terdiri dari perwakilan Koramil dan Camat Codgire, juga tim medis. Akhirnya tiba di beberapa tempat pengungsian, diantaranya Desa Rumoh Raya, Desa Bukit Linteng, dan Desa Lubuk Pusaka. Untuk jalur masih cukup susah dilewati, masih terdapat banyak lumpur yang cukup dalam. Lumpur di jalan-jalan memang cukup ekstrim, masih sangat memerlukan sepertinya untuk dikerok agar lumpur yang ada di jalan tersebut bisa cepat terpindahkan sehingga mobilisasi bantuan maupun masyarakat bisa lebih cepat dan efektif. Karena di sana juga kita kemarin mengambil jalan alternatif juga sangat susah, beberapa kali mobil tersangkut, mobil relawan tersangkut. Bantuan berupa logistik dan pakaian merupakan sumbangan Desa Batu 12, tim medis dari Puskesmas Codgire. Berarti sumbangan yang kita kirimkan kemarin semua Kecamatan Langkahan yang terdiri pada Dusun Lubuk Pusaka, satu lagi Bukit Linteng, satu lagi Rumah Raya. Relawan kami dari Batu 12 membawa tim medis. Yang sangat diharapkan untuk ke depan ini, kalau bisa tim medis itu harus ada untuk ke lapangan pengungsian. Kecamatan Langkahan merupakan salah satu wilayah terparah diterjang banjir bandang di Aceh Utara. Ketinggian banjir antara 2 hingga 4 meter dan melenyapkan banyak rumah. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.